Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikhwanul Furqon, guru geografi di SMA Negeri 7 Kerinci, Provinsi Jambi. SMA Negeri 7 Kerinci adalah sekolah penggerak sejak tahun ajaran 2022-2023. Selain berusaha menerapkan kurikulum merdeka sesuai dengan substansinya, saya sebagai guru geografi juga ingin bagaimana menerapkan kurikulum merdeka agar sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan tujuan mata pelajaran geografi. Untuk zaman sekarang, kita telah memasuki zaman Society 5.0. Artinya, menuntut sumber daya manusia Indonesia atau seluruh dunia untuk dapat memanfaatkan teknologi dengan maksimal, termasuklah guru dan siswa. Kemudian, untuk memenuhi tujuan mata pelajaran geografi, di mana salah satu tujuan mata pelajaran geografi adalah menumbuhkan sikap cinta tanah air dan peduli lingkungan bagi siswa. Untuk memenuhi tuntutan zaman tersebut dan juga tujuan mata pelajaran geografi, maka saya melakukan asesmen di dalam kelas dengan menggunakan metode Darling. Apa itu Darling? Darling adalah singkatan dari digitalisasi asesmen ramah lingkungan. Bagaimana konsepnya? Jadi, asesmen yang biasa dilakukan secara manual dengan menggunakan kertas, maka kita ubah menjadi berbasis digital dan teknologi. Tujuannya adalah untuk membiasakan siswa dan guru menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian, pemanfaatan teknologi juga akan menjadikan siswa dan guru lebih terbiasa untuk menjaga lingkungan dari penggunaan kertas dan limbah kertas. Bagaimana penerapan metode Darling dalam asesmen ini? Mari kita simak bersama video ini sampai selesai. Metode Darling ini dimulai dengan saya sebagai guru mata pelajaran berdiskusi dengan guru lain untuk menentukan atau berbagi pendapat tentang format penilaian yang tepat dalam asesmen. Selanjutnya, saya mempersiapkan format dokumentasi hasil asesmen menggunakan aplikasi Google Spreadsheet. Saya membuat dua format penilaian. Yang pertama, format penilaian asesmen formatif. Yang kedua, format penilaian asesmen sumatif. Untuk asesmen formatif ini, saya lakukan dengan membawa gawai atau Chromebook ke dalam kelas. Dan dalam penilaiannya, saya menggunakan metode observasi, kinerja, dan juga portofolio. Chromebook dan gawai saya bawa ke dalam kelas untuk memudahkan saya melakukan asesmen di tempat secara langsung. Keunggulannya adalah Google Spreadsheet dapat digunakan di gawai dan Chromebook itu sendiri. Hasil dari asesmen formatif ini saya olah untuk setiap tujuan pembelajaran atau setiap bab. Pada akhir tujuan pembelajaran atau akhir bab, saya akan melihat di mana siswa yang butuh bimbingan lebih lanjut untuk bisa saya bimbing dan saya bantu untuk berkembang agar tidak tertinggal dengan teman-temannya. Selain melakukan penilaian di dalam kelas, penilaian atau asesmen juga dapat dilakukan di ruang guru untuk menilai tugas-tugas siswa dan juga di tempat-tempat lain yang bisa dilakukan di luar jam pelajaran. Yang kedua adalah asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini dilakukan dalam dua bentuk. Asesmen per tujuan pembelajaran atau bab materi dan juga asesmen akhir semester. Untuk asesmen per bab atau tujuan pembelajaran, saya menggunakan aplikasi online yaitu Quizizz. Aplikasi ini sangat mudah untuk digunakan karena dia berbasis online dan dapat digunakan di mana saja oleh siswa. Soal Quizizz ini saya susun dalam berbagai tingkatan level kognitif. Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana siswa paham akan materi yang saya uji dalam asesmen tersebut. Kemudian, saya juga menaikkan beberapa level soal menjadi soal HOTS atau High Order Thinking Skill agar untuk melatih siswa menjawab soal-soal dengan level yang lebih tinggi dari biasanya. Siswa akan memanfaatkan Quizizz secara individu menggunakan gawai masing-masing dengan tujuan untuk dapat mengukur ketercapaian pembelajaran secara individu juga. Hasil dari asesmen ini akan muncul secara otomatis di Quizizz, sehingga guru akan dipermudah dan cukup
menyalin hasil dari asesmen tadi ke dalam format asesmen di Google Spreadsheet. Selain dengan metode tes atau menggunakan kuis tadi, asesmen sumatif juga saya lakukan dalam bentuk project, di mana siswa memanfaatkan Canva untuk dapat mempresentasikan hasil dari diskusi mereka, hasil dari tugas mereka menggunakan Canva dalam membuat poster, tergantung dengan materinya. Hasil dari asesmen sumatif dan formatif ini saya manfaatkan untuk berbagai hal. Di antaranya, yang pertama, untuk pembagian siswa dalam kelompok pada pertemuan selanjutnya atau pada materi-materi selanjutnya berdasarkan tingkat kognitif yang berbeda. Artinya, setiap kelompok nanti akan memiliki siswa dengan tingkat kognitif yang tinggi, sedang, dan rendah secara merata. Yang kedua, untuk pembagian kelompok dengan berdasarkan tingkat kognitif yang sama. Artinya, siswa dengan kemampuan kognitif yang tinggi, maka akan sama-sama yang tinggi. Yang sedang dengan sedang, dan yang rendah dengan yang rendah. Tujuannya adalah untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana siswa dapat berkembang sesuai dengan tahapan perkembangannya. Khusus untuk hasil asesmen sumatif, juga nantinya akan diolah untuk menjadi nilai rapor siswa atau pertimbangan untuk kenaikan kelas. Pelaksanaan metode Darling dalam asesmen ini telah memberikan beberapa dampak positif. Di antaranya, yang pertama, pemanfaatan kertas dalam asesmen pada mata pelajaran geografi sudah sangat berkurang karena digitalisasi ini menjadikan kita lebih hemat kertas, baik itu dari penggunaannya maupun dari limbahnya. Yang kedua, guru dan siswa jadi lebih peduli terhadap lingkungan karena penggunaan kertas yang sangat kurang. Kemudian juga diharapkan siswa dan guru lebih cinta terhadap tanah air, lingkungan sekitar, dan lingkungan sekolah. Yang ketiga, pelaksanaan metode Darling dalam asesmen ini meningkatkan literasi digital siswa dan guru karena pemanfaatan aplikasi digital ini sangat kental dalam program Darling ini. Yang keempat, penerapan program Darling ini memudahkan guru dalam mengolah hasil asesmen, seperti penggunaan quizzes yang memudahkan guru dalam mengolah hasil dari tes siswa. Penggunaan dari Google Spreadsheet memudahkan guru dalam mengolah hasil asesmen. Demikianlah penerapan metode Darling dalam asesmen pada mata pelajaran geografi. Tentunya hal ini tetap bisa diaplikasikan di berbagai mata pelajaran. Semoga digitalisasi asesmen ramah lingkungan ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan bisa menginspirasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.